warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube, kembali lagi bersama channel Likin BB yang membahas tentang dunia pertanian, hortikultura, palawija, dan padi. Sahabat YouTube, pada kesempatan kali ini saya sedang melakukan persiapan tanam padi, dan pada saat ini sedang saya lakukan penyemaian. Simak terus videonya sampai habis, jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar selalu mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya, dan agar channel ini terus berkembang dan memberi manfaat kepada teman-teman sekalian. Dan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah melakukan subscribe. Semoga berkah, rezeki melimpah, salam pertanian. Sahabat YouTube, pada kesempatan kali ini saya sedang menyiapkan persiapan menanam padi, dan langkah awal yang saya siapkan yaitu pembuatan benih padi. Pembuatan benih padi di sini, langkah pertama yang saya lakukan yaitu pemilihan benih. Pemilihan benih yang saya pilih pada musim tanam pertama kali ini yaitu dari yang berjenis Inpari 42 yang diproduksi oleh PP Kerja Boyolali. Sahabat YouTube, untuk pemilihan benih ini harus kita lakukan dengan benar-benar pemilihan benih yang baru. Jangan memilih benih yang produksi lama. Dan langkah selanjutnya yaitu yang saya lakukan penjemuran. Sebelum kita melakukan perendaman, yang harus kita lakukan yaitu penjemuran agar benih benar-benar kering dan tidak lembab. Biasanya yang saya lakukan hanya memerlukan waktu 2 jam. Nah, kita jemur hanya melakukan waktu 2 jam. Jika sudah kita pegang hangat-hangat kuku, benih itu siap kita rendam. Sebelum kita melakukan perendaman, secara otomatis benih padi yang saat kita tuang ke tempat wadah untuk perendaman, kita sortir dulu. Jadi benih yang benar-benar berkualitas itu yang terendam ke dalam air. Jadi yang terapung, khusus benih yang terapung, kita angkat, kita buang, dan kita hanya mengambil benih yang terendam air. Jadi seperti ini sahabat YouTube, kita tidak melakukan, biasanya kalau emak-emak saya dulu melakukan dengan tapen atau disilir, akan tapi di sini saya melakukan tidak tapen, tidak disilir, cukup hanya menggunakan perendaman, dan yang terapung kita ambil dan kita buang. Sahabat YouTube, saat melakukan perendaman dan penyortiran benih padi, pastikan benih padi benar-benar kita ambil yang berkualitas. Secara otomatis jika kita mengambil yang berkualitas, daya tumbuh saat penirisan nanti juga maksimal. Jadi yang terapung secara otomatis tidak bisa tumbuh. Walaupun bisa tumbuh itu tidak maksimal, kita ambil yang benar-benar terendam. Jadi seperti ini sahabat YouTube, benih yang sudah direndam benar-benar bersih dari benih yang terapung. Jadi seperti ini, benih benar-benar semuanya yang kita ambil yang terendam. Sahabat YouTube, perlakuan benih ini biasanya saya melakukan pencampuran insektisida atau fungisida yang biasanya saya melakukan dengan menggunakan produk atau merek dagang seperti Antrakol, atau bisa juga menggunakan Regen.
Dan langkah selanjutnya yaitu yang saya lakukan dengan penirisan. Setelah melakukan perendaman selama 24 jam, jadi sehari semalam kita rendam. Selanjutnya kita lakukan penirisan benih padi. Gunanya penirisan di sini agar benih padi tumbuh dan agar benih padi tidak terendam. Biasanya kalau terlalu lama terendam, benih akan menjadi busuk. Dan di sini kita lakukan penirisan dan nanti kita tutup dengan rapat agar benih padi tumbuh merajak, tumbuh rata dan tumbuh maksimal. Dan langkah sebelumnya kita melakukan penyortiran. Disinilah hasil yang menunjukkan bagaimana benih padi itu benar-benar tumbuh. Jadi kalau sudah dilakukan penirisan dan ditutup dengan rapat, nanti terlihat benih ini siap ditabur ke lahan atau tidak. Jika kita memilih benih biasanya agak sudah lama, biasanya diukur dari sini. Setelah penirisan ini, benih padi jika bisa tumbuh siap ditabur ke lahan. Jika saat penirisan ini selama 24 jam penirisan tidak ada yang tumbuh, terpaksa kalau saya buang dan saya tidak memakai benih yang tidak tumbuh selama 24 jam. Biasanya benih padi yang sudah ditiriskan selama 24 jam minimal sedikit mata akar yang mau tumbuh itu sudah keluar. Dan di situ jika yang saya lakukan di situ sudah siap untuk kita tabur ke lahan. Sahabat YouTube, selanjutnya setelah kita melakukan penirisan dan benar-benar bisa tumbuh dan kita tabur ke lahan, saat inilah waktunya kita menyiapkan lahan yang kita untuk penaburan benar-benar kita siapkan, kita gemburkan. Dan satu menjadi catatan, jika menabur benih padi pada musim hujan, pastikan membuat gulut-gulutan. Jadi setelah dilakukan pembajakan atau penggemburan, lakukan membuat parit-parit agar air yang menggenang di lahan penaburan bisa mengalir lancar. Jika tidak, benih akan busuk di lahan, tidak bisa tumbuh, dan secara otomatis kita tertunda untuk penanaman dan juga kita terjadi kerugian yang pertama, yaitu kerugian benih padi. Sahabat YouTube, sebenarnya perlakuan ini bisa diminimalisir dengan menggunakan metode sistem penyemaian modern seperti video-video yang sudah saya upload yang dulu. Cek link di atas, yaitu cara penyemaian modern, yaitu dengan menggunakan loyang. Di situ minim sekali kegagalan, tumbuh, dan juga membuat efisiensi penanaman. Kenapa? Karena jika kita melakukan sistem modern, kita tidak ndaut, kita tidak susah-susah terjun ke lumpur, hanya menggunakan loyang, dan kita perlakuan sama, cuma hanya media menggunakan loyang, dan lebih efisiennya lagi saat mau menanam lebih efisien. Sahabat YouTube, cukup sekian video dari saya. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar selalu mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya dan agar channel ini terus berkembang. Salam pertanian.